Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Bapak Haji Kadafi beserta keluarga besar Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi, hadirin hadirat rahimakumullah, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka. Ini kalau diukur-ukur suaranya muslimin kalah sama muslimat, apalagi bab masalah sayang. Jadi muslimat ini ngomong sayangnya banter. Apakah ini tanda-tanda para wanita di sini kekurangan kasih sayang? Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Jawa. Bapaknya Madura, ibunya Cina. Nah, kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina. Jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka saya dengan teman-teman yang ada di Masjid Muhammad Cengho ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan bapak dan ibu yang hadir malam hari ini. Ada yang tahu enggak apa bedanya? Alhamdulillah di sini teman satu spesies dengan saya banyak ini. Bedanya satu, urusan mata, urusan mripat. Mata saya sipit, pedi, keni, cilik. Tapi meripatnya hadirin hadirat yang hadir malam hari ini, masya Allah, bulat-bulat, lebar-lebar, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tetapi di dalam Islam, Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Sesama Islam adalah bersaudara. Apalagi bapak dan ibu termasuk saya semuanya adalah camat. Tahu nggak apa itu camat? Calon mati. Mati nggak ngeliat tua, yang muda bisa mati duluan. Mati nggak ngeliat sakit, yang sehat bisa mati duluan. Orang kalau sudah mati masuk ke dalam kuburan, datang malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari man nabiyuka sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah
Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya adalah al-muslim akhul muslim. Sesama orang Islam adalah bersaudara. Makanya saya titip-titip, apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun pilihan calon pemimpin kita di masa yang akan datang, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika sesama umat Islam saling bertengkar, saling menghina, saling memfitnah, saling mencaci maki antara yang satu dengan yang lainnya, ada satu sosok manusia yang mulia yang bersedih melihat umatnya senantiasa bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau akan meninggal, nyawanya sampai di kerongkongan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar sesama umat Islam. Saya oleh almarhum bapak saya dikasih nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Jangan ada yang bilang jelek, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum papa saya masuk Islam. Papa saya asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum bapak saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi jenengan ini kalau jadi orang Islam, jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung, yang sungguh-sungguh, yang mantap. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam, Islamnya Islam KTP. Gimana Islam KTP itu? Semua umat Islam tahu yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Makanya yang melarat pancet melarat, yang susah pancet susah, sing akeh utange pancet akeh utange, karena hubungan dengan Allah jauh. Setelah almarhum papa saya masuk Islam, beliau berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh almarhum papa saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam kalau punya anak merasa tidak pede dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto. Begitu lahir bulan Maret bingung mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Ini ada di tempat saya. Bapaknya Madura, ibunya Madura, punya anak laki dikasih nama Cong Emi. Siapa namanya? Cong Emi. Ini bapak ibu nggak mikir, umpama si Cong Emi ini begitu dewasa, dapat rahmat dari Allah, dapat hidayah, terus jadi kiai, diundang sama Pak Kadafi di Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi, MC terus menyambut kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Emi dipersilakan memberikan tausiah. Nah, ini kan tidak cocok.
Jadi hati-hati, waspada, jangan keliru memberikan nama kepada anak, karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Seperti saya, nama saya Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, saat melawat-melawatnya saya minimal boleh utangan gampang. Ini biasanya kalau ketawa punya utang, tambah banter ketawanya tambah akeh utangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari jalur sahabat Anas bin Malik, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan pertanyaan kembali, ma'a'adatta laha, apa yang akan kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Bekal apa yang akan kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Saya lanjutkan. Ma'adattalah, bekal apa yang akan kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka si pemuda ini menjawab, ma'adattu bikasirin sholatin, aku mempersiapkan diriku untuk menghadapi hari kiamat tidak dengan sholat yang banyak. Pokoknya modal sholat 5 waktu selesai. Tidak ada sholat duha, tidak ada tahajud, tidak ada witir, tidak ada sholat sunnah rawatib, tidak ada sholat isyraq, tidak ada sholat sunnah fajar, tidak ada sholat tasbih, tidak ada sholat awwabin. Pokoknya modal hanya sholat 5 waktu. Wala bisodaqati, juga tidak dengan sedekah yang banyak. Pokoknya waktunya bulan Ramadan ada kewajiban bayar zakat fitri, ya dibayar. Petani waktunya panen, bayar zakat pertanian. Yang mendapatkan penghasilan sampai nisab dan haulnya, bayar zakat mal. Di luar yang wajib-wajib itu nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, nggak pernah menyantuni anak yatim. Wala bisaumin, juga tidak dengan modal puasa yang banyak. Pokoknya modal puasa bulan Ramadan selesai. Tidak ada puasa Senin Kamis, tidak ada puasa Ayyamul Bir, tidak ada puasa Tarwiyah Arafah, tidak ada puasa Tasu'ah Asyarah, tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Pokoknya modal puasa bulan Ramadan. Jadi tidak punya sholat yang banyak, cukup sholat 5 waktu. Tidak punya sedekah yang banyak kecuali bayar zakat yang wajib. Tidak punya puasa yang banyak kecuali puasa di bulan Ramadan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku memiliki bekal di luar yang 3 itu. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan tegas Nabi Muhammad SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka berkumpulnya kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita pasti akan mendapatkan syafaat, dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Yang menjadi permasalahan sekarang, saat ini mulai muncul beberapa oknum-oknum aliran radikal yang senang menyalahkan kegiatan-kegiatan amaliyah yang sering dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, khususnya yang punya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya, mulutan dibilang bid'ah, sholawatan dibilang bid'ah, tahlilan dibilang bid'ah. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Padahal tahlilan, mulutan maupun sholawatan ini adalah ijtihadnya ulama zaman dahulu ketika memasukkan Islam ke tanah Nusantara. Karena Islam ini hadir bukan untuk meniadakan budaya, tetapi Islam ini hadir untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah budaya masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Saking cerdasnya ulama zaman dahulu, diteliti berbagai macam adat istiadat, kebiasaan masyarakat Nusantara sampai dalam urusan percakapan sehari-hari. Salah satu contohnya, orang Jawa, orang Madura itu kalau punya barangnya belum dipakai disebutkan nama barangnya. Tapi kalau sudah dipakai ditambahi akhiran an. Contoh, ini yang ada di kepala saya namanya apa? Surban. Kalau belum dipakai namanya surban. Kalau sudah dipakai ganti nama jadi surbanan. Ini yang ada di kepala bapak-bapak songkok. Kalau belum dipakai namanya songkok. Kalau sudah dipakai ganti nama jadi songkokan. Kerudung, bahasa Jawanya kerudung apa? Kudung. Kalau belum dipakai namanya kudung. Kalau sudah dipakai ganti nama jadi kudungan. Pinter. Katok. Kalau belum dipakai namanya, kalau sudah dipakai namanya, kok paling banter katokan ini. Sama, tahlil kalau belum dibaca namanya tahlil. Kalau sudah dibaca ganti nama jadi tahlilan. Sholawat kalau belum dibaca namanya sholawat. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Mulut kalau belum dilaksanakan namanya mulut. Kalau sudah dilaksanakan namanya mulutan. Jadi kalau ada orang ngomong tahlilan, sholawatan maupun mulutan itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad, ya betul. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah orang Jawa, orang Madura masih belum ada yang memeluk agama Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya, jangankan zaman Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para guru-guru kita sampai kepada kita, risalah yang diajarkan semuanya sama, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, terus mulutan, tahlilan, sholawatan ini ada dalilnya atau tidak? Karena anak-anak zaman sekarang ini tidak sama dengan anak-anak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman dulu ada kiai ngomong, ada kiai dawuh, nah besok tanggal 13, 14, 15 penanggalan Jawa, besok kamu puasa ya. Anak zaman dulu jawabnya, nggih kiai, selesai sudah, nggak ada protes lagi. Tapi kalau anak zaman sekarang ada kiai dawuh, nah besok tanggal 13, 14, 15 penanggalan Jawa, kamu puasa ya. Anak sekarang nggak akan jawab nggih, balik tanya, memang itu puasa apa kiai? Dijawab ketepaan kiai ini sabar, dijawab itu namanya puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid itu apa kiai? Memang ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, hadisnya sahih atau tidak? Padahal kalau dibalik tanya, dalil itu apa, hadis sahih itu apa, ya bingung pisan, nggak bisa jawab.
Maka jihadnya umat Islam zaman sekarang itu berbeda dengan umat Islam zaman dahulu. Kalau umat Islam zaman dahulu jihadnya mengangkat senjata, berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan kemerdekaan negara. Tapi kalau zaman sekarang, umat Islam zaman sekarang jihadnya bil ilmi, dengan ilmu. Wajib hukumnya setiap umat Islam belajar, mencari tahu kenapa guru-guru kita dulu memerintahkan kita untuk tahlilan, nyuruh kita sholawatan, nyuruh kita mulutan. Ini wajib untuk kita pelajari bersama. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang belajar, kemudian siapa yang akan ngopeni tahlilan, siapa yang akan ngopeni sholawatan, siapa yang akan ngopeni mulutan. Maka pada malam hari ini, di dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin membahas 2 dalil saja di antara sekian banyak dalil yang berkaitan dengan anjuran pelaksanaan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Senin itu berpuasa. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza tasum?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin selalu berpuasa? Dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Aku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin ini adalah hari kelahiranmu. Maka dari hadis ini ada 2 dalil, ada 2 pelajaran, mohon maaf, ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, kalau Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa dengan tujuan bersyukur memperingati hari kelahirannya sendiri, maka dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa orang yang pertama kali mengadakan Maulidur Rasul, bersyukur atas kelahiran Rasul, adalah Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Kemudian yang kedua, kalau dulu, sekarang sih saya nggak tahu masih ada atau tidak, dulu guru-guru kita, orang-orang sepuhnya kita itu sering menganjurkan supaya kita itu puasa weton. Pernah dengar enggak? Puasa weton, puasa hari kelahirannya sendiri. Ini kelompok-kelompok radikal akan ngomong, itu puasa weton itu enggak ada dalilnya, enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah enggak pernah mengerjakan itu. Kata siapa Rasulullah tidak pernah mengerjakan hal tersebut? Hadis tadi membuktikan bahwa Rasulullah berpuasa setiap hari Senin, artinya Rasulullah berpuasa atas hari kelahirannya sendiri. Maka kalau ada di antara kita yang mengikuti anjuran guru kita untuk berpuasa di hari kelahiran kita, maka itu sama dengan mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dalil yang kedua, Bapak Ibu kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Kenal di mana? Kok bilang kenal? Abu Lahab ini termasuk orang yang istimewa. Umumnya manusia itu baru ketahuan bakal masuk surga atau masuk neraka setelah mati. Nah, Abu Lahab ini orangnya masih hidup, oleh Allah sudah dijamin bakal masuk neraka. Semua insya Allah hafal ayatnya, tabbat siada abi lahabin wa tab. Jadi surat Al-Lahab dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu menceritakan bahwa Abu Lahab ini dan istrinya pasti akan masuk ke dalam neraka karena saking kafirnya Abu Lahab. Dan ayat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. Nah, di dalam sebuah kitab diterangkan ketika Abu Lahab sudah mati, setiap hari dia mengalami siksaan yang sangat mengerikan, mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Tapi ajaibnya, setiap hari Senin siksanya senantiasa diringankan oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Abu Lahab ini setiap Senin siksanya diringankan oleh Allah?
Ternyata penyebabnya ketika Abu Lahab dulu masih hidup, pas zamannya Siti Aminah hamil tua akan melahirkan bayi dari Rasulullah, Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibah, budaknya perempuan. Diperintahkan oleh Abu Lahab untuk ngerumat Siti Aminah mulai dari proses hamil tuanya sampai proses persalinannya. Ketika Siti Aminah sudah melahirkan seorang bayi, yang mana bayi ini adalah bayi yang paling mulia di alam dunia ini, yaitu bayi dari Nabi Muhammad SAW. Suwaibah melihat bayi ini jenis kelaminnya laki-laki, maka Suwaibah itu bergegas lari dengan kencang menghadapi tuannya Abu Lahab. Wahai tuanku Abu Lahab, istri dari saudara laki-lakimu, karena Abu Lahab ini saudaranya Sayyid Abdullah, ayahnya Rasulullah. Wahai tuanku Abu Lahab, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Begitu Abu Lahab dengar kalau Siti Aminah ini melahirkan bayi laki-laki, gembira Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah yang statusnya sebagai budak dihadiahkan kemerdekaan oleh Abu Lahab. Abu Lahab ini gembira bukan karena bayi ini besok akan jadi nabi, tapi Abu Lahab itu gembira hanya alasannya karena bayinya laki-laki. Kenapa kok gembira karena bayinya laki-laki? Karena budayanya orang Quraisy zaman dahulu, zaman jahiliyah, kalau seorang laki-laki punya istri melahirkan bayi laki-laki, itu sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Tapi kalau istrinya melahirkan bayi perempuan, dianggap sebuah aib, dianggap sesuatu yang memalukan. Sehingga begitu tahu istrinya lahir bayi perempuan, bapaknya cepet-cepet ngambil pacul, gali kuburan, bayi yang masih hidup ini dikubur dalam keadaan hidup, dikubur hidup-hidup. Ketika Abu Lahab tahu bayinya ini laki, gembira Abu Lahab bukan karena bayinya besok akan jadi nabi, tapi bayi ini hanya karena laki-laki. Nah, cuma kebetulan bayi yang laki-laki ini adalah bayi dari Rasulullah. Barokah gembiranya Abu Lahab kepada bayi laki-laki yang nanti jadi Rasulullah ini, oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, diringankan siksanya setiap hari Senin. Coba bayangkan, Abu Lahab kafir kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, hanya modal senang karena bayinya laki-laki, bukan karena bayi dari Rasulullah. Diringankan siksanya oleh Allah karena senangnya Abu Lahab. Apalagi bapak dan ibu semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, kemudian kita berkumpul bersama-sama dalam rangka bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka sudah dipastikan semua yang hadir malam hari ini pasti akan masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dihitung-hitung, dikonversi ini ya, kan zaman sekarang budak sudah tidak ada, yang ada itu kan unta. Unta itu zaman sekarang harganya kurang lebih 50 juta. Kalau umpama disamakan, karena budak sudah tidak ada, artinya Abu Lahab gembira menyambut kelahiran Rasulullah, sodakoh dengan memerdekakan Suwaibah. Artinya Abu Lahab sama dengan sodakoh 50 juta dalam rangka gembira menyambut maulid Nabi. Pertanyaannya, selain Pak Qaddafi di masjid ini, ada atau tidak yang pernah menyelenggarakan maulid Rasul habis 50 juta? Ada atau tidak? Berarti bapak dan ibu makomnya sama dengan saya, belum nyampe ke Abu Lahab. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini lanjut atau berhenti? Kuat sampai subuh kuat? Saya yang tidak kuat.
Tidak lengkap rasanya pengajian Maulidur Rasul kalau kita tidak membahas tentang akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan hidup bagi seorang muslim ketika dia mau berusaha mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad. Seorang pejabat akan menjadi pejabat yang paling mulia kalau dia mau mengikuti sunnah dari Rasulullah. Orang kaya akan menjadi orang kaya yang paling mulia kalau dia mau mengikuti akhlak dari Rasulullah. Orang miskin akan menjadi orang miskin yang paling mulia kalau dia mau mengikuti akhlak dari Rasulullah. Bahkan para alim ulama, para ustadz, para kiai akan menjadi kiai yang paling mulia kalau dia mau mengikuti akhlak dari Rasulullah. Di antara sekian banyak akhlak Rasulullah yang jumlahnya sangat banyak, ada satu ayat yang menyimpulkan akhlak mulia dari Rasulullah, yaitu surat At-Taubah ayat 128. Insya Allah banyak yang hafal ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhlak mulia Rasulullah yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu adalah sosok manusia yang senantiasa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Jauh sebelum kita semua cinta kepada Rasulullah, Rasulullah sudah lebih dulu cinta kepada kita. Bahkan diterangkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah di dalam setiap sholatnya tidak pernah putus satu kali pun mendoakan keselamatan untuk umatnya. Artinya jauh 14 abad yang lalu kita semua setiap hari senantiasa didoakan keselamatan oleh Rasulullah. Bahkan saking cintanya Rasulullah, seperti yang tadi disebutkan, mau wafat beliau, nyawanya sudah sampai di kerongkongan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, yang diingat hanya nasib umatnya. Bahkan diterangkan juga masih di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di antara semua nabi dan rasul, jadi semua nabi dan rasul oleh Allah itu dikasih hadiah satu doa yang paling mustajab. Semua nabi dan rasul kesusu, keburu, tergesa-gesa untuk memanjatkan doa yang paling mustajab ini. Tapi khusus Rasulullah, doa yang paling mustajab ini disimpan oleh beliau. Kapan doa ini akan dikeluarkan oleh Rasulullah? Nanti fi yaumil mahsyar. Tahu nggak yaumul mahsyar itu apa? Tahu nggak yaumul mahsyar itu apa? Jadi begini, ini aliran kebatinan semua ditanya. Jadi begini, kita semua ini kan nanti kan bakal mati. Dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah ini nanti mati semua. Ketika sudah habis manusia mati, nanti akan ada satu hari di mana kita semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti dihidupkan kembali oleh Allah, dikumpulkan di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ini tempatnya nggak enak sama sekali. Kenapa kok nggak enak? Karena pertama, matahari itu diletakkan oleh Allah jaraknya hanya satu jengkal dari kepala kita. Matahari ditaruh satu jengkal di atas kepala kita. Coba bayangkan sekarang matahari jauhnya seperti itu. Kalau sudah kadung panas sampai katanya anak zaman sekarang ini neraka lagi bocor, itu bocornya kayak gitu panasnya. Ini ditaruh di atas kepala kita. Kemudian yang kedua, api neraka, pintu neraka mulai dibuka, api neraka dikobarkan oleh Allah sehingga panas api neraka yang menyengat ini dirasakan oleh manusia yang ada di Padang Mahsyar. Yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ini tidak terlewat satupun manusia yang dihisab oleh Allah, sehingga nggak cepat selesai.
Nah, maka para nabi dan rasul, para manusia yang ada pada zaman itu semuanya mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Dalam keadaan bingung, khawatir, dan takut, para manusia mulai mencari pertolongan kepada orang dalam. Jadi nyari pertolongan ke orang dalam itu tidak cuma di dunia, di padang mahsyar nanti bakal nyari pertolongan ke orang dalam. Siapa orang dalam di hari mahsyar nanti? Para nabi dan rasul. Didatangi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak ada satupun yang mau memberikan pertolongan kepada umat manusia pada waktu itu, karena semua nabi dan rasul khawatir, bingung dengan nasibnya masing-masing. Tapi khusus Rasulullah, pada saat itulah doa yang paling mustajab yang beliau miliki, beliau keluarkan. Beliau bersujud kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, ya Allah, selamatkan nasib umatku, ampuni seluruh dosa umatku, masukkan umatmu ke dalam surgamu, ya Allah. Sujud Rasulullah, doa Rasulullah, sampai keluar air mata dari mata mulia Rasulullah, menangis, memikirkan, memohon kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Maka ketika Allah menyaksikan Rasulullah sujud memohon kepada Allah, diperintahkan malaikat Jibril, "Hai Jibril, datangi itu Muhammad. Ngapain dia kok sujud sampai nangis? Memangnya punya hajat apa?" Maka seketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hajat apa yang kau inginkan? Kok sampai kau sujud sampai nangis?" Maka Rasulullah menjawab, "Allah lebih mengetahui daripada apa yang aku inginkan." Ketika sampai kabar ini kepada Allah, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Qul," katakan wahai Jibril, "Inna sanurdika fi ummatika." Sesungguhnya aku ridho dengan apa yang diinginkan oleh Muhammad untuk kepentingan umatnya. Wala nasuuka, dan sekali-kali aku tidak akan menyakiti hatinya Muhammad untuk kepentingan umatnya. Apa yang diinginkan atas kepentingan umatnya. Maka coba Bapak Ibu bayangkan, Nabi Adam salahnya cuma satu, tinggal di surga bikin dosa cuma satu. Apa dosanya? Allah berfirman, "La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin." Jangan sekali-kali kamu dekati satu pohon ini, kamu nanti akan jadi orang zalim. Enggak boleh makan satu buah, namanya buah khuldi. Kalau nggak ngerti buah khuldi, anggap aja itu buah mangga. Sama Allah nggak boleh makan buah khuldi, dimakan oleh Nabi Adam, dimakan oleh Ibu Hawa, karena satu dosa itu. Awalnya statusnya penghuni surga, diusir oleh Allah dari surga, turun ke dunia. Kemudian saya dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, kita semua yang hadir malam hari ini, mulai dari lahir sampai sekarang sudah bikin dosa berapa banyak. Kalau nggak ada pertolongan dari Rasulullah, nggak ada syafaat dari Rasulullah, sudah dipastikan kita semua tidak akan selamat ketika ada di yaumul mahsyar nanti. Maka barokah cinta kepada Rasulullah, barokah maulidur Rasul, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya yang ada di ruangan ini diberikan rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah, sehingga di tahun yang akan datang kita bisa menyelenggarakan maulidur Rasul yang lebih besar, lebih meriah, lebih hebat lagi dalam rangka menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, harisun alaikum. Rasulullah itu adalah sosok manusia yang senantiasa mengharapkan setiap umat manusia mendapatkan keselamatan berupa iman Islam. Tidak pernah satu kali pun Rasulullah menyerah atau mundur dari setiap ujian maupun tantangan yang dihadapi. Maka ini bisa dicontoh oleh para pejuang yang ada di Masjid Muhammad Cingho ini.
dalam rangka ingin menyelamatkan umat manusia supaya mendapatkan iman Islam, maka contoh akhlak dari Rasulullah salah satu contohnya pas waktu peristiwa Taif. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif dengan anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah, beliau ini dilempar batu oleh penduduk Taif sampai bercucuran darah, mengalir darah dari tubuh Rasulullah. Bahkan di dalam kitab Maulid Barzanji diterangkan saking banyaknya darah yang keluar sampai sandalnya Rasulullah menggenang darah mulia dari Rasulullah. Karena keadaan yang mencekam, Rasulullah lari menyelamatkan diri sampai di kebun anggur, istirahat bersembunyi berlindung di pohon anggur. Turun malaikat, "Ya Rasulullah, saya tidak terima jenengan sebagai kekasih Allah disakiti sedemikian rupa. Kalau jenengan izinkan ya Rasulullah, ini gunung Taif akan saya angkat, saya antemin itu penduduk Taif biar mati semua." Ini umpama kalau yang didatangi bukan Muhammad Rasulullah, tapi yang didatangi Muhammad Banyuwangi. Ya kebetulan Muhammad Banyuwangi dilempar batu sampai kepalanya benjol, nggak sampai keluar darah, cuma benjol. Turun malaikat, "Ya Muhammad Banyuwangi, saya ini tidak terima kamu disampat batu sampai kepalanya benjol. Kalau kamu izinkan, ini gunung apa yang paling dekat di sini? Gunung Ijen. Ini Gunung Ijen akan saya angkat, saya antemin buat orang yang nyampak kepala kamu sampai benjol." Kira-kira Muhammad Banyuwangi itu jawabnya gimana? "Antem mari malaikat bongko macet bongko." Tapi Muhammad Rasulullah SAW, beliau tidak menjawab apa yang disampaikan oleh malaikat, tapi beliau mengangkat tangannya, beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kaumku karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Coba lihat kata-kata dari Rasulullah, disakiti sedemikian rupa, dilakukan penghinaan yang begitu besar, dilempar batu kerikil, bahkan bercucuran darah beliau sampai menggenang di sandal beliau. Sekalipun beliau tidak memiliki rasa dendam, justru beliau menganggap orang yang menyakiti dirinya sebagai dari golongannya sendiri, dari kaumnya, bahkan dibela oleh Rasulullah dengan kata fa innahu la ya'lamun. Mereka berbuat seperti itu karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Malaikat dengar begini gregetan. "Ya Rasulullah, jadi nabi itu kok ya tegas sedikit ya Rasulullah." Contoh itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi usia 50 tahun. Usia 850 tahun punya santri 80 orang. Artinya jadi nabi 800 tahun, santrinya 80. 10 tahun baru dapat santri satu. Kira-kira ada atau tidak kiai atau ustadz di Banyuwangi buka pesantren, buka madrasah 10 tahun baru dapat santri satu? Nggak ada. Nah maka lama-lama Nabi Nuh ini jengkel. Kalau katanya orang Madura, karena saya dari Bondowoso, Nabi Nuh ini tak omes. Kalau Jawanya apa tak omes itu? Sing omes. Sing omes. Hah? Oh gak omes, oh sama berarti. Sing omes itu bahasa osingnya. Sing omes, gak omes. Jadi Nabi Nuh ini gak omes, sing omes. Angkat tangan kepada Allah. Jadi kalau ada kiai gak omesan, itu gak keliru. Karena ikut sanadnya Nabi Nuh. Doa kepada Allah, "Ya Allah, kulo wis boten omes." Saya sudah gak omes. Kenapa? Karena umat saya ini sudah kelewatan kafirnya. Kalau didiamkan kafirnya akan semakin menjadi-jadi. Mati bapak ibunya, anaknya nanti akan kafir. Mati anaknya, cucunya nanti akan kafir. Mati cucunya, keturunannya nanti akan kafir semua. Daripada orang-orang
sedunia ya Allah, mending orang-orang ini entek no kabeh. Akhirnya oleh Allah dikabulkan, turunlah bencana banjir bandang sehingga seluruh umat yang tidak iman kepada Allah pada waktu itu mati musnah kena bencana banjir. Contoh itu Nabi Nuh ya Rasulullah, atau kalau enggak contoh itu Nabi Musa. Nabi Musa ketika berdakwah kepada umatnya, ngomong kepada Bani Israel supaya iman kepada kitab Taurat, apa jawabannya Bani Israel? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Wahai Musa, sekali-kali aku tidak iman kepada Allah kecuali kamu bisa mewujudkan, menampakkan Allah dalam wujud yang nyata. Jadi saking kafirnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa, mau iman kepada Nabi Musa dengan syarat bisa menunjukkan wujudnya Allah secara nyata. Akhirnya Nabi Musa sing omes pisan, boten omes pisan. Jadi kalau ada kiai, ustadz gak omesan, nah itu ikut Nabi Musa dan Nabi Nuh, gak keliru itu. Ya Allah, umatku sudah melampaui batas, maka tunjukkan kekuasaanmu dengan memberikan pelajaran kepada mereka supaya mereka mengetahui wujud kekuasaanmu yang nyata. Fa'akhadatkumus sa'iqah, disambar kilat satu persatu, disambar petir satu persatu, mati satu persatu gara-gara kekafirannya kepada Allah. Contoh itu Nabi Nuh ya Muhammad, contoh itu Musa ya Muhammad. Jadi Nabi boleh tegas sedikit. Apa jawaban Rasulullah? Jangan kau samakan aku dengan Nuh dan Musa. Kalau tadi Nabi Nuh mengatakan kalau bapak ibunya nanti mati anaknya tetap kafir, mati anaknya keturunannya tetap kafir, maka aku tidak sama dengan Nabi Nuh. Siapa tahu mereka yang mendolimi aku akan mendapatkan keimanan memeluk agama Islam. Umpama mereka tetap kafir, siapa tahu anaknya yang iman. Umpama anaknya pancet kafir, siapa tahu keturunannya yang bakal iman kepada Allah. Maka kita bisa saksikan hari ini, mudah-mudahan semua mendapatkan rezeki dari Allah, bisa ibadah haji dan umrah, datang ke Taif. Di Taif itu saat ini 100% penduduk Taif semuanya agamanya Islam. Barokah dari sifat mulia Rasulullah, harisun alaikum. Bahkan keturunan orang-orang yang melempar batu pada Rasulullah di zaman dahulu, keturunannya ada yang menjadi ulama besar, menjadi pejuang pembela agama Allah. Ini akhlak mulia Rasulullah yang kedua, harisun alaikum. Akhlak mulia yang ketiga, yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu punya sifat terhadap orang mukmin, penyantun dan penyayang. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi diterangkan bahwa penyantun dan penyayangnya Rasulullah itu tidak pilih kasih. Mau Islam yang taat atau Islam yang gak taat, semuanya mendapatkan sifat mulia dari Rasulullah. Mau orang yang ahli ibadah maupun ahli maksiat, asal dia iman kepada Allah, mendapatkan sifat santun dan sayangnya Rasulullah. Saya mau cerita, gak cerita Rasulullah lagi. Saya cerita seorang ulama yang mengikuti akhlaknya Rasulullah. Jadi waktu papa saya baru masuk Islam, beliau itu dibimbing langsung oleh Kiai Ash'ab, diajarkan rukun Islam, rukun iman, sampai sifat aqaid Allah yang 50, halal haram, kemudian tentang rukun-rukun Islam, ini semua diajarkan. Setelah belajar semuanya, papa saya ini matur ke Kiai Ash'ab, Kiai, saya kan sudah belajar rukun Islam. Dari 5 rukun Islam ini, ada satu yang saya nggak bisa kerjakan, Kiai. Kalau yang lain saya bisa melaksanakan. Syahadat sudah saya baca. Puasa pokoknya masuk bulan Ramadan tinggal gak makan kan selesai. Gak makan, gak minum selesai. Zakat ya waktunya bayar ya tinggal dibayar selesai. Ibadah haji
pokoknya kumpulkan uang, uangnya cukup, berangkat ibadah haji selesai. Nah yang satu ini Kiai, saya nggak bisa melaksanakan. Apa nak yang nggak bisa dikerjakan? Saya nggak bisa sholat Kiai. Loh kenapa kamu kok nggak bisa sholat? Kiai ngasih buku panduan sholat, saya lihat tulisannya Arab. Saya mulai lahir sampai umur 31 tahun, papa saya masuk Islam usia 31 tahun. Dari lahir sampai umur 31 tahun nggak pernah kelihatan tulisan Arab. Jadi begitu kelihatan tulisan Arab, saya pusing, kok ada tulisan model cacing kayak gini. Jadi saya minta tolong ke Kiai. Kiai kan dekat sama Allah, tolong mohonkan kepada Allah khusus buat saya ndak sholat ndak dosa. Jadi ceritanya minta pertolongan orang dalam. Umpama yang didatangi ulama yang punya paham radikal, tidak punya sifat bil mu'minina raufur rahim, pasti akan marah-marah. Kamu nggak mau sholat dosa, nggak sholat nanti bakal masuk neraka. Ngomong neraka itu enteng sekali. Tapi Kiai As'ad yang mencontoh akhlak Rasulullah bil mu'minina raufur rahim, beliau dengan senyum mengatakan, nah ya kalau sholat ya nggak bisa nggak sholat, ya harus sholat. Tapi khusus buat kamu, saya bisa minta sama Allah untuk dikasih keringanan, dikasih dispensasi. Gimana keringanannya Kiai? Kamu kan yang repot itu kan bacaan sholat. Kalau gerakan sholat ngapalin bisa apa enggak? Oh kalau cuma gerakan sholat gampang Kiai. Itu kan sama aja dengan senam. Tinggal berdiri, rukuk, berdiri, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Nah jadi gini nak, kamu hafalkan dulu gerakan sholatnya. Nah sambil menghafalkan gerakan sholat, kamu ndak usah baca macem-macem kecuali dua. Apa itu? Allahu Akbar dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti sholatnya modelnya gini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti rukuk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wayai i'tidal nggak diajarin sami Allahu liman hamidah. Mungkin kayak As'ad takut papa saya mumet mungkin. Jadi begitu i'tidal pancet, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa gitu nak. Oh kalau cuma kayak gini ya gampang Kiai. Ya sudah, kamu pulang kamu hafalkan. Nanti kalau sudah hafal, kamu datang ke sini setoran sama saya. Saya mau lihat gerakan sholatmu ini sudah betul atau tidak. Pulang dihafalkan, satu hari hafal. Ya namanya cuma gerakan kan gampang menghafalkan. Akhirnya dalam waktu 3 hari, papa saya sholat 5 waktu dengan gerakan model begitu. Jadi dengan modal Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya di rumah gak berani berangkat ke masjid. Kenapa? Karena kalau sholat di masjid takut diledekin sama yang lainnya, maklum, mu'allaf. Jadi kalau ada bapak-bapak yang kalau sholat gak mau ke masjid mungkin sungkan kayak mu'allaf mungkin. Setelah 3 hari hafal gerakan sholat, balik menghadap ke Kiai As'ad. Kiai, alhamdulillah saya sekarang sudah hafal gerakan sholat, bahkan saya sekarang sudah sholat 5 waktu. Dipuji dengan Kiai, dikasih apresiasi, bagus nak, kamu sudah jadi orang Islam yang sempurna. Dipuji, padahal sholatnya modelnya cuma itu. Dipuji Islamnya sudah sempurna. Nah setelah membahas itu, Kiai As'ad bahas bab lain, nggak ngomong-ngomong soal sholat lagi. Nah kamu ini kerjaannya apa? Saya dagang Kiai. Mau nggak kamu tak kasih wiritan, tak kasih amalan? Kalau wiritan ini kamu baca, nanti daganganmu jadi laris. Namanya orang Cina seneng dagang, dibilang dagangannya mau laris. Habis itu yang ngasih tahu Kiai As'ad, papa saya punya keyakinan kalau Kiai As'ad ini sakti. Jadi Kiai As'ad ngomong apa dipercaya. Ya mau Kiai, saya kan kepingin cepet kaya, kata papa saya. Dipanggillah santri, dikasih kertas, dikasih pulpen, dikasihkan ke papa saya. Kamu tulis dulu, jadi saya baca, kamu tulis bacaannya, kamu hafalkan. Setelah kamu hafal,
kamu balik lagi ke sini. Karena kenapa? Bacaan ini tidak bisa dibaca sembarangan. Bacaan ini ada ritualnya. Kalau ritualnya keliru, ini nggak mandi ini wiwitannya, bisa meleset, nggak ampuh ini wiwitannya. Oh siap Kiai, mulai ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis dengan papa saya. Ya Latin dari kiri ke kanan. Alhamdulillahirabbil alamin, tulis lagi. Ar-Rahmanirrahim, tulis lagi sampai waladhdallin, amin. Sama kayak As'ad dikasih surat Al-Fatihah. Tapi papa saya nggak tahu kalau itu surat Al-Fatihah. Taunya itu wiritan cikno dagangane laris. Ini hafalkan ya nak. Nanti kalau hafal cepet kesini biar saya kasih tahu ritualnya. Pulang semangat ngapal no. 3 hari hafal. Saya di Jember itu pernah membina mu'alaf, ngapalkan surat Al-Fatihah 1 bulan baru hafal. Papa saya 3 hari hafal. Kenapa? Karena kepingin dagangannya laris. Setelah 3 hari hafal, menghadap kepada Kiai As'ad, Kiai, alhamdulillah saya sudah hafal wiritannya. Ini ritualnya gimana? Nggak sabar papa saya. Ayo coba baca dulu nak. Dibaca dari awal sampai akhir. Setelah dikoreksi tidak ada yang keliru. Jadi ritualnya begini nak. Kamu kan sholat. Kalau sholat kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan langsung rukuk, teruskan dulu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Bisa nggak gitu nak? Oh kalau cuma gini gampang Kiai. Tadi ngomong sholat susah, sekarang ngomong sholat gampang. Dan ajaibnya begitu diamalkan, ya laris sungguhan dagangannya. Barokah dari keyakinan terhadap Allah lewat sholat itu tadi. Nah singkat cerita, semua bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu semuanya dihafal oleh almarhum papa saya secara bertahap melalui bimbingan dari Kiai As'ad, lengkap dari gerakannya sampai bacaan dari sholat sempurna, semua bisa dikerjakan sampai beliau wafat, beliau bisa mengerjakan sholat. Maka para orang tua, para guru-guru, para kiai, para ustadz ini wajib punya sifat bil mu'minina raufur rahim. Mendidik anak, mendidik santri itu kewajiban orang tua dan guru. Tapi urusan anak atau santri itu jadi alim atau tidak, jadi benar atau tidak, faham atau tidak, itu urusan Allah. Kewajiban kita hanya mendidik dengan sifat bil mu'minina raufur rahim. Nah orang kalau punya sifat bil mu'minina raufur rahim, penyantun penyayang terhadap sesamanya, maka dia akan mendapatkan barokah seperti Rasulullah. Rasulullah itu kan salah satu keistimewaannya marro'a wajha kayas'ad. Siapa yang memandang wajahnya Rasulullah maka hatinya akan bergembira. Maka kalau umatnya mencontoh akhlaknya Rasulullah, meskipun elek, meskipun jelek, meskipun gak ada pengalamannya, kalau kata orang Madura, pokoknya semua jelek bentuk fisiknya, tapi akhlaknya mencontoh akhlak Rasulullah, maka siapapun yang memandang wajahnya sudah dipastikan hatinya akan gembira, timbul mahabbah, timbul cinta terhadap orang yang punya akhlak seperti Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah pas 1 jam. Kok bisa tahu 1 jam? Karena suaranya sudah mulai berkurang. Itu menandakan sudah 1 jam. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, rizki yang banyak dan barokah, diberikan rizki yang halal, dijauhkan dari rizki yang haram, dijauhkan dari riba, semua diberikan keturunan yang solih dan solihah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihatin wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Al-Fatihah yang kedua, saya mohon keikhlasan dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saat ini saya sedang dalam perjuangan membangun pondok pesantren Insan Kamil di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan barokah pembacaan surat Al-Fatihah dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, bangunan pondok pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensiarkan Islam, mensiarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi pengajian pada malam hari ini akan diupload di channel YouTube Ustadz OCH. Tonton videonya, subscribe channelnya, karena menonton video dan mensubscribe channel Ustadz OCH sama dengan ikut sodakoh gratis pembangunan pondok pesantren Insan Kamil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan pepatah bahasa Madura karena saya orang Bondowoso. Kecepot gula mira, salah lokot nyoon sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan pulang dulu, kita doa bersama-sama karena inti dari sebuah majelis, puncak dari sebuah majelis adalah doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.